dari kelas MN18A, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya selama 3 bulan dan mengambil judul Implementasi Kompensasi di PT Bumi Atas Dayu. Langsung saja. Di sini ada slide pertama, yaitu latar belakang. Di sini ada pengertian kerja praktek, yaitu salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan menempatkan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Lalu, saya memilih kantor pemasaran Kartika Residen sebagai tempat kerja praktek saya karena saya juga bekerja di tempat tersebut. Dan dengan KP di kantor pemasaran Residen ini, saya lebih mengetahui tentang dunia properti yang tidak didapatkan di dunia perkuliahan. Ilmu yang saya dapat dari kerja praktek yaitu sangat bermanfaat, yang ilmunya akan terpakai di masa yang akan datang. Di sini ada gambaran umum perusahaan. Saya bacakan sedikit tentang PT Bumi Atas Dayu atau Kartika Residen telah berdiri sejak tahun 2004 yang berlokasi di Jalan Raya Kelari, Karawang Timur. Perusahaan yang awalnya dikenal sebagai penjual bahan bangunan lalu terjun ke bisnis kontraktor. Kini mendapatkan bisnis di dunia properti dengan mengembangkan perumahan kawasan Karawang yang berjumlah 15 karyawan bagian marketing. Di sini ada logonya dan ada visi misi. Visinya saya bacakan, menciptakan suatu produk tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh konsumen. Lalu misinya memberikan hunian yang baik dan berusaha memfasilitasi setiap perumahan yang kami bangun itu berbeda dengan yang lain dan pastinya dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Manajemen adalah sebagai suatu proses kegiatan. Manajemen diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan, sampai dengan kegiatan mengawasi atau mengendalikan agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Berikut adalah manajemen menurut para ahli. Yang pertama, di sini ada menurut Mary Parker Polet 2007. Pengertian manajemen sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Misalnya, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, atau dengan kata lain saling keterkaitan. Yang kedua, ada menurut James F. Stoner 2004. Pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen mengacu pada suatu proses pengkoordinasian dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lalu di sini ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Cons dan O'Donnell dalam buku pengantar manajemen Amirullah 2015 halaman 4 berpendapat bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Lalu di sini ada menurut Henry Simamora. MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok kerja. MSDM juga menyangkut desain atau implementasi sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Yang terakhir ada menurut Handoko.
Menurut pendapat Handoko, sumber daya manusia atau SDM merupakan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai titik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Di sini ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sadili adalah memperbaiki kontribusi produk tenaga kerja terhadap organisasi dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. 4 tujuan MSDM adalah tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan individual. Di sini ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Wahyudi, mengemukakan bahwa fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajerial yang meliputi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah melaksanakan tugas dan perencanaan kebutuhan, pengaduan, pengembangan, dan pemeliharaan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah penyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang telah dipersiapkan. Yang ketiga ada pengarahan atau directing. Pengarahan adalah memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah melakukan pengukuran antar kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Selanjutnya sudah masuk ke teori mengenai judul. Di sini ada pengertian untuk implementasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Di sini ada tujuannya implementasi. Yang pertama, tujuan untuk implementasi adalah melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok. Yang kedua, untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan. Yang ketiga, untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang. Yang keempat, untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima atau yang terakhir, untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh saya selama kerja praktik bisa disebut itu. Yang pertama ada promosi, ada survei lokasi, ada pembagian flyer ke target pemasar yang sudah di-planning oleh tim, serta mencari konsumen melalui telekomunikasi, memfollow up database, canvassing, dan iklan di OLX. Dan akhirnya saya mendapatkan permasalahan serta solusi. Permasalahannya pada saat kegiatan kerja praktik di kantor pemasaran ketika residen, yaitu kurangnya kualitas pelayanan di perusahaan, terutama pada saat melayani pemberkasan untuk konsumen dan saat melakukan promosi. Sangat sedikit ngaret. Solusinya memberikan pelayanan yang maksimal agar mendapatkan feedback yang baik dari konsumen dan lebih giat lagi dalam promosi di media sosial, dan perusahaan membuat kreasi yang menarik di dalam iklan agar iklan dapat dilihat oleh masyarakat luas. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, mahasiswa praktek memperoleh banyak ilmu dari tempat praktek baik secara teori maupun praktik. Yang kedua, dengan melakukan praktik, mahasiswa telah mendapatkan pengalaman kerja yang nantinya akan menjadi bekal di dunia kerja yang sesungguhnya. Saran ada dua. Bagi perusahaan, adanya lebih meningkatkan kualitas yang ada, dan perusahaan juga konsumen mendapatkan kompensasi yang baik. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk membantu pekerjaan dan memberi kritik atau petunjuk bagi mahasiswa kerja praktik. Yang ketiga, bagi petugas di bagian lapangan, hendaknya lebih meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab akan pekerjaannya. Dan ini ada saran untuk mahasiswa. Dalam melakukan kerja praktik, sebelum terjun ke lapangan, kita harus sudah memiliki bekal materi tentang apa yang akan dipraktikkan. Baik itu dapat dari referensi-referensi maupun bertanya secara langsung kepada para pembimbing.
Lalu ada selama kerja praktik hendaknya melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, disiplin, dan giat untuk mencapai hasil yang optimal. Di sini ada lampiran foto kegiatan, hanya beberapa.